Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Bari Muhammad dan eh, teman saya, Muhammad Lodika Pramudia, akan menjelaskan tentang pemanfaatan aljabar linear untuk mendeteksi objek pada mobil dengan fitur autopilot. Next. Jadi pada pembahasan pada kali ini, eh, hal-hal yang ingin kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, dasar aljabar linear, gambar sebagai data, convolution and neural network, transformasi geometrik dan proyeksi, teknik deep learning dalam deteksi objek, dan kesimpulannya. Next. Jadi pada pendahuluan presentasi ini, kami akan berfokus pada penerapan aljabar linear dalam sistem deteksi objek di dunia nyata, khususnya dalam konteks mobil otonom dengan fitur self-drive. Jadi penerapan konsep-konsep seperti vektor, matriks, perkalian matriks, dan dekomposisi nilai singular merupakan fondasi matematis yang esensial untuk mengolah dan merepresentasikan data visual dengan menyusun gambar digital sebagai matriks dan menerapkan operasi konvolusi pada wilayah lokal atau receptive field. Nah, teknologi deep learning khususnya convolutional neural network ini dapat mengekstrak fitur-fitur penting seperti tepi dan sudut. Nah, hal ini memungkinkan sistem-sistem untuk mendeteksi objek seperti pejalan kaki, kendaraan, dan rambu lalu lintas secara real-time, yang merupakan elemen krusial dalam memastikan keselamatan dan efisiensi operasional mobil otonom dengan fitur auto drive. Bisa dilihat contohnya itu seperti di gambar, dapat mendeteksi pejalan kaki. Next. Nah, di sini ada dasar-dasar aljabar linear yang digunakan untuk untuk apa namanya? eh, untuk menyediakan fondasi yang memungkinkan pemrosesan dan analisis gambar secara efisien yang penting dalam aplikasi deteksi objek untuk mobil otonom. Nah, yang pertama itu ada vektor dan matriks. Jadi dalam pemrosesan gambar, sebuah gambar itu direpresentasikan sebagai matriks, di mana setiap elemen matriks itu merupakan nilai intensitas dari sebuah piksel. Vektor juga merupakan struktur data dari satu dimensi yang sering digunakan untuk mewakili baris atau kolom dalam matriks, atau sebagai representasi fitur dari sebuah gambar. Nah, dalam deteksi objek itu nanti representasi gambar akan membentuk matriks yang memungkinkan algoritma seperti convolution neural network itu untuk melakukan operasi matematis pada seluruh gambar atau bagian-bagiannya sehingga fitur-fitur penting seperti kayak sudut, pola, dan tepi itu dapat diekstraksi. Nah, yang kedua itu ada perkalian matriks, di mana perkalian matriks ini dasar dari banyaknya algoritma dalam neural networks, terutama dalam convolution neural network yang nanti akan dijelaskan. Nah, dalam deteksi objek ini setiap lapisan eh, convol- convolutional apa namanya? CNN ini akan melakukan perkalian matriks antara input dan gambar untuk menghasilkan fitur mapping. Nah, operasi ini memungkinkan model untuk menggabungkan informasi dari berbagai pixel secara lokal dan secara hierarkis, sehingga dapat mendeteksi pola atau objek tertentu dalam gambar. Nah, perkalian matriks juga dapat digunakan dalam transformasi data dan penggabungan fitur dari berbagai sensor. Yang ketiga, yaitu ada nilai eigen dan faktor eigen. Nilai eigen atau eigenvalues dan faktor eigen atau eigenvectors itu merupakan konsep yang muncul dari dekomposisi matriks, seperti dalam PCA ini atau Principal Component Analysis. Nah, dalam konteks deteksi objek, PCA itu digunakan untuk mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi fitur-fitur utama yang paling berkontribusi terhadap variasi data. Nah, vektor eigen itu juga sedangkan vektor eigen itu mewakili arah utama dalam data. Nah, vektor eigen juga menunjukkan seberapa besar variansi atau informasi yang dijelaskan oleh masing-masing vektor eigen. Teknik ini membantu menyederhanakan data gambar yang kompleks sehingga model deteksi objek dapat bekerja lebih efisien. Nah, yang terakhir yaitu adalah Singular Value Decomposition atau ya SVD itu disebutnya SVD. Nah, jadi Singular Value Decomposition itu adalah teknik dekomposisi matriks yang memfaktorkan matriks menjadi tiga matriks. Nah, dalam konteks deteksi objek, SVD itu digunakan untuk mereduksi dimensi data, menghilangkan noise, dan mengekstraksi fitur-fitur utama dari gambar. Dengan menyimpan nilai singular terbesar, kita dapat memperoleh representasi yang lebih ringkas dari gambar.
yang memudahkan proses pengenalan pola dan klasifikasi objek dalam gambar juga. Nah, secara keseluruhan empat dasar ini merupakan konsep yang saling terkait dan menyediakan fondasi otomatis yang memungkinkan pemrosesan dan analisis gambar secara efisien yang sangat penting dalam aplikasi deteksi objek untuk mobil otonom dan sistem penglihatan komputer lainnya. Next. Nah, ini tadi sudah disinggung juga, yaitu eh, mengelola gambar sebagai data, yaitu gambar dapat dipresentasikan sebagai sebuah matriks, yaitu susunan angka yang tersusun dalam baris dan kolom, di mana setiap angka dalam matriks tersebut mewakili intensitas cahaya pada satu piksel gambar. Nah, dengan cara ini, gambar yang kita lihat itu bisa diolah secara matematis sehingga komputer dapat mengenali pola, perbedaan, dan fitur penting dalam gambar, misalnya untuk mendeteksi objek seperti mobil atau pejalan kaki. Nah, ini adalah contoh gambar sebagai data yang dimana gambar aslinya itu dikonvert dulu menjadi black and white. Lalu di sini kita bisa lihat di mana gambar itu direpresentasikan secara gambar itu direpresentasikan sebagai matriks, di mana di sini ada angka 0 sampai 255 yang em, mengartikan bahwa itu intensitas cahayanya, di mana 255 itu sangat terang dan 0 itu hitam gelap. Dan di bawah sini ada yang namanya ini ya. Nanti akan dijelaskan juga, yaitu convolution neural networks, di mana di sini mengubah gambar tersebut menjadi outline, di mana nanti akan mengalihkan entry-entry matriks tersebut dengan sebuah angka matriks gitu. Next. Nah, ini the convolution neural network. Jadi operasi ini itu merupakan proses otomatis yang menerapkan suatu filter kecil atau kernel disebutnya pada setiap bagian kecil dari sebuah gambar. Nah, proses ini mirip dengan melakukan perkalian matriks secara lokal pada sebuah patch dari gambar atau receptive field ya dibilangnya. Nah, misalnya kita punya gambar kayak tadi yang hitam putih yang berukuran 3 kali 3 dan sebuah kernel convolution berukuran 3 kali 3 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat matriksnya itu min satu min satu min satu min satu 8 min satu min satu min satu satu. Nah, kernel tersebut itu akan nge-scan di setiap receptive field pada gambar dan mengalihkan elemen-elemen dengan elemen kernel ini dan kemudian menjumlahkan hasilnya untuk menghasilkan satu nilai baru. Nah, proses ini memungkinkan komputer mendeteksi fitur-fitur penting seperti tepi, garis, dan pola dasar dalam gambar. Next. Nah, ini ada contoh aslinya, yaitu ada gambar asli yang masih namanya masih berwarna. Next. Nah, gambar asli tersebut nanti akan dikonvert dulu menjadi eh, namanya apa? eh, Black and white gitu atau grayscale. Dan next. Nah, nanti ini namanya kernel outline, yang dimana nanti kernel outline itu digunakan untuk highlight eh, highlight difference in pixel values. Jadi untuk menggambarkan intensitas yang berbeda gitu di antara eh, pixel lainnya. Nah, jadi itu tadi yang belum belum. Nah, tadi itu jadi yang setiap setiap pixel ini nanti akan dikalikan dengan matriks tadi, yaitu min satu 8 min satu tadi, itu akan menghasilkan eh, apa namanya? Menghasilkan kernel atau jumlah matriks yang baru dan akan menghasilkan outline ini gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada transformasi geometrik dan proyeksi. Transformasi model 3D menjadi 2D image. Jadi di sini transformasi koordinat 3D ke 2D itu menggunakan matriks proyeksi konversi, posisi objek di dunia nyata ke bidang gambar kamera dengan operasi rotasi, translasi dan proyeksi perspektif untuk pemetaan visual dalam sistem deteksi objek. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini sendiri itu perkalian matriks digunakan dalam CNN untuk mengkombinasikan informasi lokal dari citra melalui filter sehingga fitur seperti tepi, pola dapat terdeteksi. Selanjutnya ada sensor selaras dengan transformasi matriks. Transformasi matriks memungkinkan penyelarasan data dari berbagai sensor dalam mobil autopilot dengan memastikan integrasi yang akurat untuk deteksi objek, navigasi, dan pengambilan keputusan yang lebih presisi. Nah, di sini ada contoh diagram matriks proyeksi. Diagram ini menggambarkan bagaimana data dari sensor kamera, lidar, dan radar
diproyeksi ke dalam satu sistem koordinat menggunakan matriks transformasi. Di situ ada sensor kamera yang merah, terus lidar yang hijau, dan radar yang ungu itu berfungsi itu menangkap data dari objek dalam sistem koordinat mereka sendiri. Proyeksi ke koordinat gambar 2D itu yang warna orange itu dihasilkan menggunakan matriks transformasi untuk menyelarasakan semua data sensor ke dalam satu koordinat. Yang selanjutnya itu ada garis abu-abu putus-putus, itu menunjukkan jalur proyeksi dari objek ke sensor, dan ada garis hitam titik-titik menunjukkan bagaimana data sensor dipetakan ke bidang gambar 2D. Selanjutnya ada teknik deep learning dalam deteksi objek. Yang pertama itu ada single shot detection atau SSD dan YOLO. Ini adalah algoritma berbasis CNN yang cepat dan akurat untuk deteksi objek. Nah, di sini tuh cara kerja dari SSD itu sendiri dengan membagi gambar menjadi grid kecil dan menentukan bounding box untuk setiap bagian. Dan untuk yang YOLO sendiri itu membagi gambar menjadi cell grid dan melakukan klasifikasi serta regresi bounding box dalam satu proses. Nah, SSD dan YOLO ini teknik deep learning yang sangat cepat dan akurat dalam deteksi objek pada mobil autopilot. Selanjutnya itu ada operasi matriks tersebut termasuk convolution dan transformasi matriks dan vektor merupakan inti dari algoritma tersebut. Nah, di sini transformasi matriks dan vektor adalah inti dari algoritma SSD karena CNN menggunakan konvolusi matrik untuk ekstraksi fitur dari gambar. Operasi dot produk dan transformasi geometris membantu menentukan posisi objek dalam matriks. Nah, matriks proyeksi digunakan untuk mengubah koordinat 3D dari sensor lidar kamera menjadi koordinat 2D dalam gambar. Di sini juga SSD dan YOLO ini dengan dukungan operasi matriks seperti konvolusi dan proses vektor, sistem ini mampu mengenali dan memprediksi lokasi objek secara real time, memungkinkan kendaraan mengambil keputusan yang aman di jalan. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada kesimpulan. Jadi deep learning for object detection and scan perception in self-driving cars adalah bahwa deep learning khususnya convolutional neural networks atau CNN memainkan peran kunci dalam deteksi objek dan persepsi lingkungan pada mobil self-driving sensor fusion yang menggabungkan data dari kamera, lidar, dan radar menggunakan transformasi matriks meningkatkan akurasi deteksi dan pemetaan. Meskipun teknologi ini telah mencapai kemajuan signifikan, masih ada tantangan dalam persepsi lingkungan yang kompleks, cuaca ekstrim, dan pengambilan keputusan real time. Dengan perkembangan 5G, edge computing, dan artificial general intelligence, diharapkan mobil otonom dapat mencapai tingkat keselamatan dan efisiensi yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya di sini ada dampak-dampaknya. Untuk dampak positifnya itu peningkatan keselamatan, yaitu mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan sistem deteksi objek yang lebih akurat dibanding manusia. Dan yang kedua ada efisiensi transportasi, mengoptimalkan rute, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga ada aksesibilitas, membantu penyandang disabilitas dan lansia untuk memiliki mobilitas yang lebih mandiri. Yang keempat ada reduksi emisi karbon, mobil otonom yang lebih efisien dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan polusi udara. Pengurangan beban kognitif pengemudi, mengurangi kelelahan dan stres akibat mengemudi. Namun, ada juga dampak negatifnya. Seperti yang pertama itu ada pengurangan lapangan kerja, potensi hilangnya pekerjaan bagi pengemudi taksi, truk, dan layanan transportasi lainnya. Yang kedua ada keamanan cyber, risiko peretasan yang dapat membahayakan sistem mobil otonom. Yang ketiga ada ketergantungan pada AI, masih ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kondisi lingkungan yang tidak terduga seperti cuaca buruk atau gangguan teknis. Dan yang terakhir ada regulasi dan etika. Masih diperlukan regulasi global untuk memastikan keamanan, tanggung jawab hukum, dan etika dalam penerapan kendaraan otonom. Di sini ada referensi yang kita ambil yaitu artikel-artikel untuk sumbernya. Mungkin itu aja yang bisa kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.